Ku permalukan suamiku dengan selingkuhannya, tepat di acara resepsi pernikahan mereka. Saat hati dihancurkan oleh orang yang paling kau percayai, hanya ada dua pilihan, meratapi nasib atau bangkit dengan kepala tegak. Aku, seorang istri yang setia, memilih yang kedua. Saat suamiku menikahi selingkuhannya, aku sudah bersiap. Di hari bahagia mereka, tepat di tengah sorak-sorai tamu, aku melangkah ke atas panggung. Dengan bukti-bukti pengkhianatan dan kisah kelam mereka yang memalukan, aku membuat momen yang tak terlupakan, tapi bukan untuk mereka, melainkan untukku. Ini adalah pembalasanku, dan semua orang menyaksikannya. Lihat bagaimana dunia berbalik saat kebenaran terungkap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita penuh intrik dan kejutan lainnya. Pernikahan selalu dimulai dengan janji-janji manis, penuh harapan dan kebahagiaan. Begitu juga dengan pernikahanku. Aku, Nadia, seorang wanita biasa yang memiliki mimpi sederhana, menjalani hidup bahagia bersama pria yang kucintai. Di mataku, ia adalah segalanya. Pria yang penuh perhatian, sosok yang membuatku merasa aman. Saat pertama kali kami bertemu, dia berhasil membuatku jatuh cinta dengan pesonanya yang memikat. Rasanya, dunia hanya milik kami berdua. Pernikahan kami berlangsung dengan indah. Hari itu adalah momen yang paling membahagiakan dalam hidupku. Tamu undangan tersenyum, bunga-bunga bermekaran, dan aku berdiri di samping pria yang aku anggap akan menjadi teman hidupku selamanya. Semua terasa begitu sempurna, atau setidaknya, itulah yang aku percayai saat itu. Aku menjalani peran sebagai istri dengan sepenuh hati. Setiap hari, aku berusaha menjadi istri yang baik, mendukung suamiku, dan menjaga rumah tangga kami. Aku tak pernah meragukan cinta dan kesetiaannya, meskipun kadang-kadang ada tanda-tanda kecil yang mencoba menyusup ke pikiranku. Tanda-tanda yang kemudian akan menjadi kenyataan pahit yang merobek kepercayaanku. Suamiku, Arman, adalah pria ambisius yang sibuk membangun karirnya. Aku selalu mendukung setiap langkahnya, meski seringkali dia pulang larut malam. Ini semua demi masa depan kita, katanya setiap kali aku bertanya. Dan aku selalu menerima jawabannya tanpa curiga, bahkan ketika ia mulai berubah. Namun, seiring berjalannya waktu, perhatian dan kasih sayangnya yang dulu melimpah, perlahan-lahan mulai berkurang. Tanpa aku sadari, kehidupan yang awalnya penuh cinta itu mulai retak. Aku, yang dulunya merasa menjadi satu-satunya wanita dalam hidupnya, mulai merasakan sesuatu yang janggal. Tapi aku tetap bertahan, memupuk harapan bahwa ini hanya fase sementara. Aku, Nadia, adalah perempuan yang selalu mengutamakan kesetiaan, memaafkan dengan mudah, dan terlalu percaya pada janji-janji manis suamiku. Namun, apa yang akan terjadi ketika kesabaranku habis? Babak baru hidupku segera dimulai, dan kali ini, bukan aku yang akan disakiti. Pengenalan tokoh aku. Nadia adalah sosok wanita yang penuh pengertian dan memiliki sifat lembut. Sebagai istri, dia selalu setia, mencintai suaminya tanpa syarat. Namun, di balik kebaikannya, Nadia juga adalah seorang perempuan yang kuat, meski seringkali ia mengabaikan dirinya demi kebahagiaan suaminya. Seiring berjalannya cerita, Nadia akan berubah dari wanita yang penuh kesabaran menjadi sosok yang berani mengambil sikap tegas ketika pengkhianatan merusak hidupnya. Pernikahanku dengan Arman memang awalnya terasa sempurna. Kami saling melengkapi, atau setidaknya itulah yang aku pikirkan selama beberapa tahun pertama. Setiap momen bersamanya membuatku yakin bahwa aku telah memilih orang yang tepat. Arman seringkali berkata bahwa aku adalah sumber kekuatannya, bahwa tanpa aku, dia tak akan bisa mencapai kesuksesan yang dia impikan. Dan aku selalu percaya.
Hari-hari berlalu, dan aku semakin tenggelam dalam peran sebagai istri yang sempurna. Aku mendukungnya tanpa syarat, tanpa mengeluh, bahkan ketika Arman mulai jarang berada di rumah. Ini demi masa depan kita, dia selalu berkata dengan senyumnya yang menenangkan. Aku mempercayainya, karena cintaku kepadanya begitu besar. Tapi aku tidak pernah menyadari bahwa di balik senyum itu, ada kebohongan yang semakin hari semakin sulit dia sembunyikan. Saat malam-malam panjang tanpa kehadirannya menjadi lebih sering, ada perasaan ganjil yang perlahan-lahan menghantui pikiranku. Aku mencoba menepis semua pikiran buruk itu, meyakinkan diriku sendiri bahwa suamiku sedang bekerja keras untuk masa depan kami. Tapi semakin aku menolak, semakin jelas pula tanda-tanda yang tidak bisa aku abaikan. Ponselnya yang selalu dalam mode senyap, percakapannya yang tiba-tiba berakhir ketika aku memasuki ruangan, dan alasan-alasan yang mulai terdengar tidak masuk akal. Suatu malam, Arman pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak lelah, namun anehnya, dia tersenyum dengan cara yang membuat hatiku bergetar. Bukan karena bahagia, tapi karena perasaan tidak nyaman yang semakin menguat. Aku mencoba untuk berbicara dengannya, menanyakan apakah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Tapi jawabannya selalu sama. Semua baik-baik saja, Nat. Jangan khawatir. Aku mencoba mempercayainya, tapi kali ini sulit. Ada sesuatu yang berbeda. Perubahan kecil ini semakin terasa ketika Arman mulai sering menghabiskan waktu di luar rumah, dengan alasan pekerjaan atau pertemuan dengan klien. Meski hatiku mulai penuh dengan kecurigaan, aku memilih untuk diam, berharap semuanya hanya perasaanku saja. Suatu sore, saat aku sedang merapikan rumah, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Arman yang tertinggal di meja. Sebuah nama muncul di layar. Maya. Pesannya singkat namun cukup membuatku merinding. Aku tak sabar menunggu kita bersama lagi malam ini. Hatiku jatuh. Sejenak aku terpaku, mencoba mencerna apa yang baru saja kulihat. Mungkin ini hanya salah paham. Mungkin Maya hanyalah rekan kerja yang terlalu akrab. Tapi dalam hatiku, aku tahu bahwa ini adalah awal dari kehancuran yang tak pernah kubayangkan. Aku memilih untuk tidak langsung menghadapi Arman. Aku butuh waktu, butuh kepastian. Selama beberapa minggu berikutnya, aku memperhatikan gerak-geriknya dengan lebih hati-hati. Setiap kali dia keluar malam, setiap kali dia memberikan alasan-alasan yang tak masuk akal, semuanya mulai tampak jelas. Arman, pria yang pernah kupercayai dengan seluruh hatiku, telah mengkhianatiku. Aku akhirnya tahu siapa Maya, seorang wanita yang pernah aku anggap teman, seseorang yang pernah ikut tersenyum dalam pernikahan kami. Hatiku hancur berkeping-keping. Namun kali ini, aku tidak akan membiarkan diriku larut dalam kesedihan. Jika mereka berpikir bisa menghancurkanku tanpa konsekuensi, mereka salah besar. Sambil menahan tangis, aku mulai merencanakan sesuatu. Jika Arman dan Maya berpikir mereka bisa merendahkanku di belakangku, aku akan memastikan bahwa mereka tidak akan pernah lupa hari di mana mereka mencoba menghancurkan hidupku. Aku, Nadia, yang dulu penuh dengan kesabaran, sekarang adalah wanita yang berbeda. Aku telah memutuskan. Di hari pernikahan mereka, di depan semua orang, kebenaran akan terungkap. Aku akan mempermalukan mereka tepat di saat mereka berpikir hidup mereka akan sempurna. Hari itu akan tiba, dan mereka tak akan pernah melihatnya datang. Sejak malam aku melihat pesan dari Maya, segalanya terasa berubah. Aku tidak lagi bisa melihat Arman dengan cara yang sama. Setiap kali dia pulang larut, bau parfum yang asing menempel di bajunya, dan setiap kali dia berbicara tentang pertemuan bisnis, hatiku meronta, namun bibirku terkunci. Aku tidak ingin dia tahu bahwa aku sudah menyadari pengkhianatannya.
Aku ingin bermain dengan sabar, menunggu saat yang tepat untuk membalas. Perlahan, aku mengumpulkan bukti-bukti kecil. Foto-foto pesan singkat antara Arman dan Maya, riwayat panggilan, hingga beberapa foto yang kuambil diam-diam ketika mereka bertemu di kafe di sudut kota. Setiap bukti yang kutemukan seperti menambah bara api di hatiku. Bukannya menangis, aku merasa lebih kuat. Mereka mungkin berpikir bisa mempermainkanku, tapi aku lebih pintar dari yang mereka bayangkan. Arman tetap memainkan perannya sebagai suami di rumah. Dia masih berbicara manis, seakan tidak ada yang berubah. Namun, aku sudah tidak lagi merasakan cinta di antara kami. Hanya ada kebohongan dan kepura-puraan. Arman mungkin berpikir dia bisa menyembunyikan semuanya dariku, tapi aku mengenalnya terlalu baik. Suatu malam, saat dia tertidur lelap di sampingku, aku duduk di meja ruang tamu. Di depanku terbuka laptop, dan di sana ada undangan digital untuk pernikahan Arman dengan Maya. Pernikahan yang mereka rahasiakan dariku, seolah aku tidak akan pernah tahu. Ironis sekali, pikirku. Mereka merencanakan pernikahan mereka dengan begitu rapih. Tapi aku sudah mengetahui segalanya. Mereka akan menikah dalam waktu 1 bulan. Acara mewah dengan tamu-tamu yang mereka anggap penting. Dan aku, istri sah Arman, tidak akan diundang. Sebuah penghinaan yang terlalu besar untuk kuterima begitu saja. Sebuah ide mulai terbentuk dalam pikiranku. Jika mereka berpikir bisa merayakan kebahagiaan di atas penderitaanku, mereka salah besar. Aku akan hadir di pernikahan itu, tapi bukan sebagai tamu tak diundang. Aku akan menjadi bintang utama di hari yang mereka kira adalah momen paling bahagia dalam hidup mereka. Aku akan mengubah pernikahan itu menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah mereka lupakan. Setelah mengungkap perselingkuhan mereka di depan seluruh tamu undangan, suasana resepsi berubah menjadi kacau. Bisikan-bisikan memenuhi ruangan, tamu-tamu terlihat terkejut dan tidak percaya. Wajah Arman memucat, sementara Maya terlihat sangat terpukul dengan kenyataan yang baru saja aku ungkapkan. Aku berjalan menjauh dari panggung dengan anggun, sementara mata semua orang tertuju padaku. Setiap langkah yang aku ambil terasa seperti kemenangan kecil. Aku berhasil mempermalukan mereka di hari yang mereka pikir akan menjadi hari terindah dalam hidup mereka. Tetapi bagiku, ini hanyalah permulaan dari balas dendamku. Di luar gedung pernikahan, udara malam terasa sejuk. Aku menatap ke arah langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Ada perasaan lega yang perlahan muncul dalam hatiku. Aku tidak menyesal sedikit pun atas apa yang telah kulakukan. Mereka berdua pantas mendapatkannya. Tidak ada ruang untuk pengkhianatan dalam sebuah pernikahan, apalagi ketika aku yang disakiti. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakangku. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Nadia. Arman memanggilku dengan nada yang putus asa. Aku berbalik dan menatapnya dingin. Wajah Arman penuh kebingungan, rasa bersalah, dan ketakutan. "Apa yang kau inginkan sekarang, Arman?" tanyaku dengan suara tenang namun tegas. "Kau sudah merusak semuanya. Aku hanya membalas dengan adil. Maafkan aku. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti perasaanmu. Ini semua kesalahan." Arman mulai memohon. Suaranya terdengar patah-patah. "Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku mencintaimu, Nadia. Kita bisa memperbaiki ini semua. Tolong beri aku kesempatan." Aku tertawa kecil, namun tidak ada kebahagiaan di dalamnya. "Kesempatan?" ulangku sambil mendekat ke arah Arman. "Kesempatan itu sudah kuberikan padamu. Bertahun-tahun kita bersama. Tapi kau memilih mengkhianatiku dengan Maya. Kau pikir aku bodoh?
Kau pikir aku akan memaafkanmu begitu saja setelah semua yang kau lakukan? Arman terdiam. Dia tahu kata-kataku benar. Di wajahnya tergambar penyesalan. Namun itu sudah terlambat. Nadia, aku. Suaranya terhenti. Hari demi hari berlalu. Aku semakin tenang. Aku sudah mempersiapkan segalanya dengan matang. Aku tidak lagi menangis sendirian di kamar. Tidak lagi merasakan sakit yang menyesakan. Sebaliknya, aku merasa berkuasa. Setiap kali Arman tersenyum padaku, setiap kali dia mengatakan betapa dia menghargai pengertianku karena dia sibuk dengan bisnis, aku hanya tersenyum. Dia tidak tahu bahwa aku akan segera menghancurkan kehidupannya yang penuh kepalsuan itu. Sampai akhirnya, hari yang kutunggu tiba. Hari pernikahan Arman dan Maya. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin. Gaun hitam elegan menggantung di tubuhku. Wajahku dipoles dengan riasan sempurna. Aku tersenyum kepada bayanganku di cermin. Hari ini adalah hari pembalasanku. Dengan kepala tegak, aku melangkah keluar rumah, siap menuju ke tempat di mana pernikahan itu akan digelar. Mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka. Saat aku tiba di lokasi pernikahan, suasana sudah ramai. Tamu-tamu berdatangan, mengenakan pakaian terbaik mereka, tak sabar menyaksikan momen bahagia antara Arman dan Maya. Aku melangkah masuk dengan tenang, senyum tersungging di bibirku. Tak ada yang tahu siapa aku, kecuali beberapa wajah yang tampak kaget saat melihatku. Pernikahan berlangsung dengan meriah. Arman berdiri di altar, menggenggam tangan Maya, wanita yang menghancurkan pernikahanku. Wajah mereka berbinar, penuh kebahagiaan. Aku hampir tertawa melihat betapa tenangnya mereka, seolah tidak pernah ada dosa yang mereka lakukan. Tiba saatnya resepsi, ketika mereka berdiri di atas panggung, menyapa tamu-tamu. Inilah saat yang kutunggu-tunggu. Dengan langkah mantap, aku naik ke atas panggung. Semua mata tertuju padaku. Wajah Arman pucat seketika. Dan Maya? Dia tampak bingung. Dia tidak pernah menyangka bahwa aku akan berada di sana. Aku mengambil mikrofon dari pembawa acara. Senyumku tak pernah pudar. Selamat sore, semuanya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Arman dan Maya atas pernikahan mereka yang indah, kataku dengan suara tenang. Namun, sebelum kita melanjutkan perayaan ini, ada sesuatu yang harus kalian semua tahu. Semua orang terdiam. Arman terlihat panik, tetapi aku melanjutkan. Saya, Nadia, istri sah Arman, ingin membagikan kisah indah bagaimana suami saya dan Maya menjalin hubungan di belakang saya selama ini. Aku mengeluarkan ponselku, menunjukkan foto-foto dan pesan-pesan bukti perselingkuhan mereka di layar besar. Inilah cinta sejati yang mereka sembunyikan dari semua orang. Ruang resepsi menjadi sunyi, hanya terdengar bisikan-bisikan yang semakin lama semakin keras. Maya tertegun, wajahnya memerah, sementara Arman mencoba mendekatiku, namun aku mengangkat tanganku, menghentikannya. Aku hanya ingin kalian semua tahu, lanjutku sambil menatap Arman. Terima kasih, Arman, karena telah menunjukkan padaku siapa dirimu sebenarnya. Dan Maya, semoga kau menikmati peran barumu. Aku harap kau tahu bahwa pria yang kau nikahi bukanlah pria yang setia. Aku tersenyum puas, menatap kedua orang itu yang kini menjadi bahan pembicaraan seluruh tamu. Tanpa menunggu tanggapan mereka, aku turun dari panggung, meninggalkan kericuhan yang aku ciptakan. Hari itu bukan lagi hari bahagia bagi mereka. Itulah hari di mana aku mengambil kembali kendali atas hidupku. Setelah mengungkap perselingkuhan mereka di depan seluruh tamu undangan, suasana resepsi berubah menjadi kacau. Bisikan-bisikan memenuhi ruangan,
Tamu-tamu terlihat terkejut dan tidak percaya. Wajah Arman memucat, sementara Maya terlihat sangat terpukul dengan kenyataan yang baru saja aku ungkapkan. Aku berjalan menjauh dari panggung dengan anggun, sementara mata semua orang tertuju padaku. Setiap langkah yang aku ambil terasa seperti kemenangan kecil. Aku berhasil mempermalukan mereka di hari yang mereka pikir akan menjadi hari terindah dalam hidup mereka. Tetapi bagiku, ini hanyalah permulaan dari balas dendamku. Di luar gedung pernikahan, udara malam terasa sejuk. Aku menatap ke arah langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Ada perasaan lega yang perlahan muncul dalam hatiku. Aku tidak menyesal sedikit pun atas apa yang telah kulakukan. Mereka berdua pantas mendapatkannya. Tidak ada ruang untuk pengkhianatan dalam sebuah pernikahan, apalagi ketika aku yang disakiti. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakangku. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Nadia. Arman memanggilku dengan nada yang putus asa. Aku berbalik dan menatapnya dingin. Wajah Arman penuh kebingungan, rasa bersalah, dan ketakutan. "Apa yang kau inginkan sekarang, Arman?" tanyaku dengan suara tenang namun tegas. "Kau sudah merusak semuanya." Aku hanya membalas dengan adil. "Maafkan aku. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti perasaanmu. Ini semua kesalahan." Arman mulai memohon. Suaranya terdengar patah-patah. "Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku mencintaimu, Nadia. Kita bisa memperbaiki ini semua. Tolong beri aku kesempatan." Aku tertawa kecil, namun tidak ada kebahagiaan di dalamnya. "Kesempatan?" ulangku sambil mendekat ke arah Arman. "Kesempatan itu sudah kuberikan padamu. Bertahun-tahun kita bersama. Tapi kau memilih mengkhianatiku dengan Maya. Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku akan memaafkanmu begitu saja setelah semua yang kau lakukan?" Arman terdiam. Dia tahu kata-kataku benar. Di wajahnya tergambar penyesalan. Namun itu sudah terlambat. "Nadia, aku..." Suaranya terhenti. "Aku sudah selesai denganmu, Arman. Aku sudah memutuskan untuk melanjutkan hidupku tanpa pengkhianatan, tanpa kebohongan." Aku melangkah lebih dekat, menatapnya tajam. "Mulai hari ini, kita tidak ada hubungan lagi. Aku akan mengurus perceraian kita, dan setelah itu, jangan pernah berani menggangguku lagi." Arman menggeleng-gelengkan kepalanya. Air matanya mulai membasahi wajahnya. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur. "Jangan sentuh aku," bisikku dingin. "Apakah kau benar-benar akan meninggalkanku, Nadia? Apakah kau akan membiarkanku begitu saja?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku tidak meninggalkanmu, Arman," jawabku sambil tersenyum tipis. "Kau yang menghancurkan dirimu sendiri. Kau yang memilih jalan ini, dan sekarang kau harus hidup dengan konsekuensinya." Aku berbalik dan meninggalkan Arman yang terduduk lemas di trotoar. Bagiku, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Semua sudah jelas. Aku merasa bebas, seolah beban bertahun-tahun telah terangkat dari pundakku. Arman dan Maya bisa melanjutkan hidup mereka, tapi mereka tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah terjadi malam ini. Saat aku berjalan menuju mobilku, aku menerima pesan dari pengacara yang sudah kuberitahu sebelumnya tentang persiapan perceraian ini. Segalanya sudah siap. Ini hanya masalah waktu sebelum aku benar-benar terlepas dari ikatan pernikahan dengan Arman. Malam itu aku pulang ke rumah yang selama ini menjadi tempat penuh kenangan manis sekaligus pahit. Aku duduk di ruang tamu, mengingat semua yang telah terjadi. Rasa sakit, kekecewaan,
dan pengkhianatan kini tergantikan oleh rasa lega yang mendalam. Aku tidak akan lagi menangis karena Arman. Aku tidak akan lagi merasakan ketidakadilan yang selama ini kutahan. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian kami berjalan lancar. Arman tampak pasrah dan tidak banyak bicara saat kami bertemu untuk terakhir kalinya di pengadilan. Di sana, dia hanya diam dengan tatapan kosong, seolah kehilangan arah hidupnya. Maya. Dia sudah tidak lagi terlihat di sisinya. Mungkin Arman telah merasakan dampak dari pengkhianatannya sendiri. Aku keluar dari pengadilan dengan senyuman yang tak bisa kutahan. Beban itu benar-benar hilang. Aku kini menjadi seorang perempuan yang bebas, mandiri, dan jauh lebih kuat. Hidupku baru saja dimulai lagi, tanpa Arman, tanpa Maya, tanpa pengkhianatan. Di hari yang sama, aku menerima telepon dari seorang teman lama yang bekerja di sebuah perusahaan besar. Dia menawarkan posisi manajerial di perusahaannya. Sebuah kesempatan yang sudah lama kutunggu-tunggu. Hidupku berangsur membaik, dan aku yakin bahwa inilah babak baru dalam hidupku yang akan dipenuhi kebahagiaan sejati. Arman mungkin telah berusaha menghancurkan hidupku dengan perselingkuhannya, tetapi aku yang keluar sebagai pemenang. Aku tidak hanya memenangi harga diriku, tetapi juga masa depan yang lebih cerah dan penuh kebahagiaan. Setelah proses perceraian selesai, hidupku terasa berubah 180 derajat. Tidak ada lagi beban perasaan yang selama ini menyesak dalam hatiku. Aku kembali ke rutinitas sehari-hariku, tetapi dengan perasaan yang lebih ringan. Tidak ada lagi malam-malam panjang yang diisi dengan air mata, atau pagi yang diawali dengan rasa cemas tentang perselingkuhan Arman. Aku kini bebas, benar-benar bebas. Pekerjaan baruku sebagai manajer di perusahaan besar yang ditawarkan oleh temanku juga menjadi babak baru dalam karierku. Hari pertama aku masuk kerja, aku merasa seperti seorang wanita baru. Berpakaian rapi dengan blazer elegan, sepatu hak tinggi yang berkilau, dan senyuman percaya diri. Semua orang di kantor langsung menyambutku dengan ramah, memberikan kesan pertama yang sangat positif. Di meja kerjaku, aku duduk dan menatap layar komputer sambil tersenyum. Aku telah bangkit dari keterpurukan. Aku bukan lagi Nadia yang pernah terluka dan dikhianati. Aku Nadia yang kuat, mandiri, dan sukses. Aku pantas mendapatkan ini, bisikku pada diriku sendiri, merasa puas dengan semua yang telah aku capai. Namun, meskipun aku sudah meninggalkan masa lalu dengan Arman, dunia ternyata tidak berhenti di situ. Suatu sore, saat aku sedang menyusun laporan di kantor, ponselku bergetar di atas meja. Sebuah nomor yang tidak aku kenal muncul di layar. "Halo?" sapaku, mengangkat telepon. "Nadia, ini aku, Arman." Suara di seberang terdengar berat. Dadaku tiba-tiba berdesir mendengar namanya, tetapi aku menahan perasaan itu. "Ada apa, Arman?" "Kita sudah selesai," jawabku dingin, tanpa emosi. Aku tahu, tapi aku perlu bicara denganmu. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Aku mohon." Suaranya terdengar lemah dan penuh penyesalan. Aku menghela napas panjang, merasa muak dengan semua ini. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Arman. Semua sudah selesai. Kau yang menghancurkan pernikahan kita. Sekarang, terimalah akibatnya. Tolong, Nadia, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku benar-benar menyesal. Maya sudah pergi. Dia meninggalkanku setelah semua yang terjadi. Aku hanya ingin kau kembali. Dia hampir terisak. Hatiku tidak tergerak. Dulu, mungkin aku akan merasa iba atau sedih mendengar permohonannya. Tapi sekarang, aku sudah terlalu jauh untuk menoleh ke belakang.
Kau terlambat, Arman, kataku dengan nada tegas. Aku sudah melanjutkan hidupku. Kau juga seharusnya melakukan hal yang sama. Dia terdiam sejenak, mungkin mencerna kata-kataku. Nadia, tolong, aku akan berubah. Aku akan menjadi pria yang lebih baik. Aku menggigit bibir, menahan amarah yang mulai bangkit. Arman, berhentilah mencari simpati. Waktu itu sudah lewat. Kita sudah berpisah. Dan aku tidak akan pernah kembali padamu. Aku mengakhiri panggilan itu tanpa menunggu jawaban darinya. Perasaanku campur aduk antara lega dan marah. Arman mungkin menyesal, tetapi penyesalan itu datang terlalu terlambat. Aku sudah menemukan jalanku sendiri dan tidak ada ruang untuknya dalam hidupku lagi. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan aku semakin tenggelam dalam pekerjaanku. Karierku berkembang pesat, dan aku mulai dikenal sebagai salah satu manajer paling andal di perusahaan. Rekan-rekan kerjaku menghormatiku, dan atasan selalu memuji kinerjaku. Di sisi lain, aku juga menemukan kenyamanan dalam kehidupan pribadiku. Aku menghabiskan waktu dengan sahabat-sahabatku, mencoba hal-hal baru yang selama ini tidak pernah terpikirkan, seperti berolahraga di gym, mengikuti kelas memasak, dan bahkan merencanakan perjalanan liburan ke luar negeri. Namun, meskipun kehidupanku tampak sempurna di luar, ada saat-saat di mana aku masih merenungkan perasaan lamaku terhadap Arman. Bukan karena aku merindukannya, tetapi lebih karena aku ingin memastikan bahwa keputusanku benar-benar tepat. Tidak ada penyesalan dalam hatiku, hanya sebuah refleksi tentang apa yang pernah terjadi dan bagaimana aku berhasil melewati semua itu. Suatu hari, di tengah kesibukan pekerjaanku, aku mendapat kabar dari salah satu teman lama Arman. Ternyata, setelah Maya meninggalkannya, hidup Arman benar-benar jatuh. Usahanya merosot, dan dia mengalami kebangkrutan. Maya juga tidak pernah kembali padanya, bahkan setelah perceraian kami selesai. Mendengar kabar itu, aku merasa lega. Bukan karena aku bahagia atas penderitaannya, tetapi karena aku tahu bahwa dia menerima balasan atas apa yang telah dia lakukan padaku. Aku tidak pernah menginginkan balas dendam yang kejam, tetapi kenyataan yang dialami Arman hanya menunjukkan bahwa karma memang bekerja. Sementara aku terus maju, Arman terjebak dalam kehancuran yang dia ciptakan sendiri. Kini, aku tidak lagi merasa marah atau sedih. Aku hanya merasa tenang. Hidupku sudah berada di jalur yang benar, dan aku tidak butuh lagi melihat ke belakang. Masa depan tampak cerah di depanku, dan aku siap untuk menjalaninya tanpa beban dari masa lalu. Tidak ada lagi Arman, tidak ada lagi Maya. Hanya ada Nadia, wanita yang berhasil bangkit dari pengkhianatan, menemukan kekuatannya, dan terus maju untuk meraih kebahagiaan sejati. Seiring berjalannya waktu, hidupku semakin tertata. Setiap pagi aku bangun dengan semangat baru. Kesibukan di kantor menjadi pelarian yang menyenangkan. Kegagalan pernikahan dengan Arman bukan lagi bayangan gelap, melainkan batu loncatan yang membuatku semakin kuat. Suatu pagi, ketika aku tengah mempersiapkan presentasi penting untuk proyek besar di perusahaan, sekretarisku mengetuk pintu. "Nadia, ada seseorang di ruang tunggu. Dia ingin bertemu denganmu." "Namanya Pak Rendra," katanya pelan. Aku terkejut. Rendra? Nama itu tidak asing. Temanku dari masa kuliah, sosok pria yang dulu sangat ambisius dan penuh gairah. Dia kini adalah seorang CEO sukses yang perusahaannya bekerja sama dengan perusahaanku. Aku mengangguk dan segera menuju ruang tunggu. Saat pintu terbuka, di sana dia berdiri, Rendra, dengan senyumnya yang masih hangat dan ramah seperti yang selalu kuingat. Dia tampak berbeda dari terakhir kali kami bertemu. Wajahnya lebih matang,
Auranya penuh percaya diri, dan caranya berbicara tetap penuh ketenangan. "Nadia," dia menyapaku, suaranya dalam dan bersahabat. "Sudah lama sekali. Apa kabar?" Aku tersenyum, meski sedikit canggung. "Baik, Rendra. Lama tak bertemu. Apa yang membawamu ke sini?" "Kebetulan aku ada pertemuan di sekitar sini. Aku tahu kamu bekerja di perusahaan ini, jadi aku ingin mampir dan mengajakmu makan siang kalau kamu punya waktu," katanya. Tanpa berpikir panjang, aku setuju. Setelah rapat selesai, kami keluar bersama untuk makan siang di sebuah restoran mewah. Percakapan kami mengalir lancar, membahas masa lalu, karir, hingga kehidupan pribadi. Rendra bercerita tentang kesuksesan perusahaannya, bagaimana dia bekerja keras membangun bisnis dari nol. Aku juga menceritakan perjalanan hidupku, termasuk perceraian dengan Arman. "Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, Nadia. Perceraian itu bukan akhir dari segalanya," ucap Rendra sambil menatapku dengan pandangan penuh pengertian. Ada sesuatu yang menenangkan dalam suaranya, seakan-akan dia mengerti semua luka yang pernah kurasakan. Kami mengobrol panjang, dan tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Makan siang yang semula kupikir akan canggung ternyata menjadi salah satu percakapan terbaik yang pernah kualami setelah sekian lama. Beberapa minggu berlalu setelah pertemuan itu, dan aku serta Rendra mulai sering berkomunikasi. Dia tidak hanya menjadi rekan kerja yang andal, tapi juga seorang sahabat. Kehadirannya membuatku merasa lebih hidup. Tidak ada tekanan, tidak ada harapan yang berlebihan, hanya sebuah hubungan yang tumbuh secara alami. Suatu sore, setelah kami menyelesaikan proyek besar bersama, Rendra mengajakku bertemu di sebuah kafe yang tenang di pusat kota. Aku tidak terlalu memikirkan hal itu, menganggapnya hanya pertemuan biasa untuk merayakan keberhasilan proyek. Namun, ketika aku tiba, suasananya terasa berbeda. Dia duduk di sana dengan senyum khasnya, tapi ada sorot mata yang lebih dalam dari biasanya. Kami mengobrol seperti biasa, tapi kemudian Rendra meletakkan gelas kopinya dan menatapku serius. "Nadia, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," katanya. Suaranya tenang namun tegas. Aku menatapnya dengan penasaran. "Apa itu?" "Aku sudah lama mengenalmu, dari masa kuliah hingga sekarang. Dan selama itu, aku selalu mengagumimu. Caramu menghadapi kehidupan, ketegaranmu setelah perceraian, dan betapa kuatnya kamu menjalani semuanya membuatku semakin terkesan. Nadia, aku ingin lebih dari sekadar teman. Aku ingin ada di sisimu, mendukungmu, dan menjadi bagian dari hidupmu." Aku tertegun. Kata-katanya mengalir lembut, tetapi memiliki kekuatan yang tak terbantahkan. Ada kehangatan yang membanjiri hatiku, tetapi juga keraguan. Setelah semua yang terjadi, bisakah aku membuka hati untuk seseorang lagi? Rendra menatapku dalam, seolah-olah dia bisa membaca pikiranku. "Aku tidak ingin buru-buru, Nadia. Aku hanya ingin kamu tahu apa yang aku rasakan. Keputusan ada di tanganmu, dan aku akan menghargai apapun yang kamu pilih." Aku diam sejenak, merasakan detak jantungku yang semakin cepat. Setelah semua yang terjadi dengan Arman, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak tergesa-gesa. Tapi Rendra bukan Arman. Dia berbeda, dia tulus, dan aku bisa merasakannya. "Aku tidak tahu, Rendra," jawabku pelan, menunduk. "Aku butuh waktu." Rendra tersenyum, senyum yang penuh pengertian. "Ambil waktumu, Nadia. Aku akan selalu ada di sini." Kami meninggalkan kafe malam itu dengan perasaan yang berbeda. Ada sesuatu yang tumbuh di antara kami,
sesuatu yang belum pernah kurasakan sejak pernikahanku dengan Arman. Namun, kali ini aku tidak ingin terburu-buru. Aku ingin memastikan bahwa apapun yang terjadi nanti, itu adalah keputusan terbaik untuk diriku. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai lebih banyak merenungkan kata-kata Rendra. Ketenangannya, kesabaran yang dia tunjukkan, serta caranya memperlakukanku dengan penuh hormat membuatku merasa nyaman. Aku tidak lagi terbebani oleh masa lalu. Aku mulai berpikir bahwa mungkin pintu baru ini adalah yang selama ini aku butuhkan. Setelah pertemuan itu, pikiranku dipenuhi oleh bayangan Rendra. Meski aku berusaha keras untuk fokus pada pekerjaan dan kehidupanku sehari-hari, kata-katanya terus berputar di benakku. Namun, di satu sisi, ada perasaan takut. Trauma masa laluku bersama Arman masih sering muncul tanpa diundang, seperti awan gelap yang sesekali menyelimuti hatiku. Aku merasa perlu waktu untuk merenungkan segalanya. Rasa nyaman dan aman yang kutemukan dalam kehadiran Rendra tak dapat kupungkiri. Tetapi adakah jaminan bahwa semua ini tidak akan berakhir seperti dulu? Aku tak ingin jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali. Namun, di tengah keraguan itu, ada percikan harapan yang perlahan tumbuh. Mungkin, kali ini akan berbeda. Suatu hari, setelah minggu-minggu penuh kebimbangan, aku memutuskan untuk meluangkan waktu lebih banyak dengan Rendra. Bukan sebagai pasangan atau bahkan teman dekat, tetapi hanya sebagai dua orang yang menikmati kebersamaan. Kupikir, dengan cara ini, aku bisa lebih mengenalnya, mengukur sejauh mana perasaanku sendiri tanpa terburu-buru. Kami sering bertemu di kafe yang sama, berbicara tentang banyak hal, mulai dari hal-hal ringan seperti musik dan film, hingga topik yang lebih dalam tentang mimpi, kehidupan, dan masa depan. Percakapan kami mengalir begitu alami, seolah-olah kami sudah saling memahami sejak lama. Rendra bukan tipe pria yang memaksa, dan itu membuatku merasa aman di sekitarnya. Dia selalu memberi ruang untukku berpikir, tanpa sedikit pun tekanan. Namun, semakin sering kami bertemu, semakin jelas bahwa Rendra menginginkanku lebih dari sekadar teman. Setiap kali dia menatapku, ada cahaya di matanya yang sulit kuabaikan. Suatu malam, setelah selesai makan malam bersama, dia mengantarku pulang seperti biasa. Ketika mobilnya berhenti di depan rumahku, kami duduk dalam diam sejenak. Udara malam yang sejuk mengalir masuk melalui jendela yang sedikit terbuka. "Nadia," ucapnya pelan, memecah keheningan. "Aku tahu kamu butuh waktu, dan aku menghargai itu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku serius dengan perasaanku. Aku tidak ingin tergesa-gesa, tapi aku juga tidak ingin menyembunyikan apa yang aku rasakan." Aku menatap ke arahnya, berusaha membaca ekspresi wajahnya. Wajah itu penuh ketulusan, tanpa sedikit pun keraguan. Rasanya aneh. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kebohongan bersama Arman, kini ada seseorang yang begitu jujur dan terbuka padaku. "Aku tahu, Rendra," jawabku akhirnya. Suaraku sedikit bergetar. Aku takut. Setelah semua yang terjadi dengan Arman, aku takut semuanya akan berakhir dengan cara yang sama. Rendra mengangguk pelan. "Aku mengerti, Nadia. Aku tidak akan memaksa. Tapi satu hal yang bisa aku janjikan, aku tidak akan menyakitimu. Aku di sini karena aku peduli padamu, dan aku ingin kita berjalan bersama, apapun yang terjadi." Kata-katanya membekas dalam benakku. Ada kejujuran di sana, kejujuran yang selama ini sulit kutemukan dalam diriku sendiri. Dan entah bagaimana, rasa takut yang selama ini menghantuiku mulai memudar sedikit demi sedikit. Beberapa bulan berlalu, dan hubunganku dengan Rendra berkembang dengan lambat, namun pasti. Setiap langkah yang kami ambil bersama terasa lebih ringan, lebih terbuka,
dan jauh dari rasa tekanan. Aku mulai merasa nyaman untuk berbicara tentang hal-hal yang sebelumnya hanya kusimpan sendiri. Rasa kecewa, kemarahan, dan kepedihan yang kutinggalkan bersama Arman. Rendra selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menyela atau memberikan nasihat yang tidak kuminta. Suatu sore, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah orang tuaku. Sudah lama aku tidak pulang ke sana sejak perceraian dengan Arman. Meski mereka selalu mendukung keputusanku, ada rasa malu dan bersalah yang masih menghantui. Aku tahu mereka kecewa dengan pernikahanku yang gagal, meski mereka tidak pernah mengatakannya secara langsung. Ketika aku tiba di rumah, ibuku menyambutku dengan pelukan hangat, seperti biasa. "Nadia, sayang, sudah lama sekali kau tidak kesini," ucapnya dengan senyum yang selalu bisa membuat hatiku tenang. Kami duduk di ruang tamu, berbincang ringan tentang banyak hal. Aku belum siap membicarakan Rendra dengan mereka, setidaknya belum. Tapi entah bagaimana, ibuku sepertinya bisa membaca pikiranku. "Nadia, kau tahu, setelah apa yang terjadi dengan Arman, kau berhak bahagia lagi. Jika ada seseorang yang membuatmu merasa lebih baik, jangan takut untuk membuka hatimu," katanya tiba-tiba. Aku tertegun, menatapnya dengan mata terbelalak. "Bagaimana ibu tahu?" Ibuku tersenyum lembut, menepuk tanganku. "Ibu ini tahu segalanya. Sayang, wajahmu berubah, caramu berbicara berbeda. Ada cahaya di matamu yang sudah lama ibu tidak lihat. Ibu hanya berharap kau tidak menutup diri dari kesempatan baru." Aku terdiam sejenak, merenungkan kata-katanya. Benar, mungkin aku memang mulai berubah. Aku mulai merasa lebih ringan, lebih bahagia. Dan itu semua karena Rendra. Setelah perbincangan panjang dengan ibuku, aku pulang dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Aku tahu, apapun yang terjadi nanti, aku tidak perlu takut untuk mencoba lagi. Jika Rendra benar-benar pria yang tulus, aku harus memberinya kesempatan. Malam itu, aku memutuskan untuk mengirim pesan kepada Rendra. Aku ingin bertemu dengannya, bicara dari hati ke hati tentang apa yang selama ini kurasakan. "Rendra, aku butuh bicara. Besok kita bisa bertemu?" Tulisku. Tak butuh waktu lama, balasannya datang. "Tentu, Nadia. Kapan dan dimanapun kamu mau." Keesokan harinya, kami bertemu di kafe tempat biasa. Aku sudah mempersiapkan diriku untuk membuka semuanya. Ketika dia tiba, aku merasa jantungku berdebar lebih kencang dari biasanya. Setelah beberapa percakapan ringan, akhirnya aku mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Rendra, aku mulai. Aku sudah berpikir panjang tentang apa yang kamu katakan beberapa waktu lalu. Dan aku rasa aku siap untuk memberi kita kesempatan." Rendra tersenyum, senyum yang begitu tulus dan hangat. "Nadia, terima kasih. Aku tahu ini tidak mudah untukmu. Tapi aku berjanji, kita akan menjalani ini bersama. Perlahan, tanpa tekanan." Aku mengangguk. Kali ini, aku merasa lebih tenang. Aku tahu keputusan ini tidaklah mudah, tetapi setelah semua yang terjadi, aku percaya bahwa kebahagiaan masih bisa kudapatkan. Dan mungkin, Rendra adalah kunci dari pintu baru yang selama ini kutakuti untuk dibuka. Hubunganku dengan Rendra mulai berkembang ke arah yang lebih serius, dan perasaan yang dulu sempat kutakuti kini mulai terasa lebih nyaman. Kami tidak lagi hanya bertemu di kafe atau berbincang tentang hal-hal ringan, tapi mulai masuk ke pembicaraan tentang masa depan. Rendra tak pernah terburu-buru, selalu memberiku ruang untuk merenungkan setiap langkah yang kami ambil bersama. Suatu malam, ketika kami duduk di tepi pantai, ditemani angin sepoi-sepoi yang membawa aroma laut,
Rendra menatapku dengan tatapan yang lebih dalam daripada biasanya. "Nadia," katanya pelan, "sudah cukup lama kita mengenal satu sama lain, dan aku semakin yakin dengan apa yang kurasakan untukmu. Aku tahu kau pernah terluka, tapi aku ingin kita bisa melangkah lebih jauh. Bagaimana menurutmu?" Hatiku berdebar kencang mendengar ucapannya. Sudah lama sejak seseorang membuatku merasa seperti ini, seolah masa depanku punya harapan baru. Namun, di balik rasa nyaman itu, masih ada sedikit keraguan yang belum sepenuhnya sirna. Aku menatap Rendra dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Rendra, aku menghargai perasaanmu. Tapi kau tahu bahwa aku pernah mengalami hal yang sangat menyakitkan. Aku hanya takut akan hal yang sama terjadi lagi." Rendra menggenggam tanganku lembut. "Nadia, aku bukan Arman. Aku takkan pernah membuatmu merasa seperti itu. Aku di sini bukan hanya untuk mengisi kekosongan di hidupmu, tapi aku ingin berjalan bersamamu, menghadapi masa depan tanpa memikirkan masa lalu." Kata-katanya membuat hatiku lebih tenang, dan perlahan keraguanku mulai mencair. Aku tahu, jika aku terus terjebak dalam bayang-bayang Arman, aku tak akan pernah bisa maju. Dan mungkin, ini adalah saat yang tepat untuk melepaskan semua itu. Beberapa minggu kemudian, Rendra mengajakku untuk bertemu dengan keluarganya. Ini adalah langkah besar, karena meskipun kami sudah dekat, aku belum pernah bertemu orang tuanya. Awalnya, aku merasa gugup. Aku tidak ingin mereka berpikir buruk tentangku karena statusku sebagai janda. Namun, Rendra meyakinkanku bahwa keluarganya adalah orang-orang yang hangat dan menerima siapapun dengan tangan terbuka. Hari itu tiba, dan aku mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Rendra menjemputku, dan sepanjang perjalanan menuju rumah keluarganya, aku tak henti-hentinya berdoa agar semua berjalan lancar. Sesampainya di rumah keluarganya, aku disambut dengan senyum hangat dari ibunya. "Ah, ini Nadia, ya? Rendra sering sekali bercerita tentangmu. Senang sekali akhirnya bisa bertemu," ucapnya ramah sambil memelukku. Aku sedikit terkejut, tapi perasaan hangat segera meresap dalam hatiku. Keluarganya benar-benar berbeda dari apa yang kutakutkan. Mereka tidak menatapku dengan pandangan menghakimi atau merendahkan, melainkan dengan tulus menerimaku apa adanya. Bahkan, ayah Rendra yang terkesan tegas tampak santai dan ramah ketika kami duduk di meja makan bersama. "Aku dengar kau bekerja di perusahaan fashion, Nadia?" tanya ayahnya sambil tersenyum. "Iya, Pak. Saya bekerja di departemen desain," jawabku sedikit gugup, tapi senyum mereka membuatku merasa lebih nyaman. Malam itu berlalu dengan penuh tawa dan kehangatan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa diterima tanpa syarat oleh sebuah keluarga, sesuatu yang dulu kurasa sudah hilang setelah perceraianku dengan Arman. Setelah pertemuan yang mengesankan itu, aku dan Rendra semakin yakin dengan hubungan kami. Tak ada lagi rasa canggung atau takut. Perlahan, aku mulai melihat masa depan yang cerah di depanku. Meskipun bayangan Arman masih ada, aku mulai menyadari bahwa aku tidak perlu terus terjebak dalam trauma itu. Dengan Rendra, aku bisa menemukan kebahagiaan baru. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Beberapa bulan kemudian, aku mendapatkan kabar yang membuat seluruh dunia rasanya berhenti sejenak. Arman menghubungiku. Di layar ponselku, namanya terpampang jelas. Jantungku berdetak kencang, memaksa jari-jariku berhenti di udara. Kenapa dia menghubungiku lagi? Setelah semua yang dia lakukan, setelah aku perlahan mulai pulih dari luka yang dia tinggalkan, kenapa sekarang? Dengan tangan yang gemetar, aku mengangkat telepon itu. "Nadia." Suara Arman terdengar berat di seberang sana, seolah-olah dia sedang menanggung beban besar.
Aku perlu bertemu denganmu. Aku terdiam sejenak, bingung harus berkata apa. Untuk apa? Arman? Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Semua sudah berakhir. Aku tahu. Tapi ini penting. Nadia, tolong. Hanya sekali saja. Aku perlu bicara. Perasaanku campur aduk. Bagian dari diriku ingin langsung menutup telepon itu dan melupakannya. Tapi bagian lain penasaran. Apa yang sebenarnya ingin dia katakan? Apakah ini tentang masa lalu kami? Atau ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertemuan biasa? Baiklah, kataku akhirnya. Kapan kita bisa bertemu? Esok harinya, aku dan Arman bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Tempat yang jauh dari keramaian. Begitu aku masuk, aku melihatnya duduk di sudut. Wajahnya tampak lebih lelah dan tua daripada terakhir kali aku melihatnya. Tidak ada lagi keangkuhan yang dulu selalu melekat padanya. Apa yang ingin kau bicarakan, Arman? Tanyaku tanpa basa-basi, duduk di kursi di depannya. Dia menarik napas panjang. Matanya menatapku dengan kesedihan yang mendalam. Nadia, aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan. Aku tahu aku tidak layak mendapatkan maafmu. Tapi, aku benar-benar menyesal. Kata-katanya membuatku terkejut. Aku tidak pernah menyangka dia akan mengatakan hal itu. Aku tahu semuanya sudah terlambat. Lanjutnya, tapi aku kehilangan segalanya. Pekerjaanku, uangku, bahkan Sinta sudah meninggalkanku. Aku sendirian sekarang. Aku hanya ingin meminta maaf kepadamu atas semua yang kulakukan. Hatiku bergejolak. Arman, pria yang dulu begitu angkuh dan tak peduli, kini duduk di depanku, hancur dan menyesal. Tapi, bisakah aku benar-benar memaafkannya? Aku sudah memaafkanmu, Arman, kataku pelan. Tapi itu bukan berarti aku akan kembali padamu. Aku sudah menjalani hidupku tanpa bayanganmu. Dan aku bahagia sekarang. Arman menunduk, terlihat semakin hancur. Aku mengerti. Terima kasih sudah mendengarkanku. Aku mengangguk, bangkit dari tempat dudukku, dan meninggalkan kafe itu tanpa menoleh lagi. Aku tahu, inilah saatnya menutup bab yang menyakitkan itu sepenuhnya. Dan saat aku melangkah keluar, aku merasa ringan, seperti beban bertahun-tahun telah terangkat dari pundakku. Setelah pertemuan dengan Arman, hatiku semakin tenang. Aku merasa seperti telah menyelesaikan sebuah babak besar dalam hidupku, babak yang penuh dengan luka, rasa sakit, dan penyesalan. Arman memang sudah meminta maaf, tapi maaf tidak bisa mengubah masa lalu. Aku telah menerima kenyataan bahwa dia bukanlah masa depanku. Aku mulai kembali fokus pada hubunganku dengan Rendra. Bersamanya, hidup terasa lebih mudah, lebih stabil, dan lebih berarti. Rendra selalu hadir di saat-saat penting dalam hidupku, memberikan dukungan tanpa syarat dan kebahagiaan yang tulus. Namun, di balik semua itu, pertemuan terakhirku dengan Arman membuatku merenung. Apakah aku benar-benar sudah sepenuhnya move on dari masa laluku? Malam itu, saat aku dan Rendra duduk di balkon apartemenku, memandang langit malam yang penuh bintang, dia memulai pembicaraan yang tak kusangka. Nadia, suaranya terdengar lembut, tapi ada ketegasan dalam nada bicaranya. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Aku menoleh padanya, sedikit khawatir. Apa itu? Rendra menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Aku ingin kita melangkah ke jenjang yang lebih serius. Aku sudah cukup yakin bahwa kau adalah orang yang ingin ku bersamai untuk selamanya. Tapi, sebelum aku melamarmu, aku ingin memastikan satu hal. Hatiku mulai berdebar. Apa yang ingin kau pastikan, Rendra?
Apa kau benar-benar sudah bisa melepaskan Arman dari hidupmu? Tanyanya dengan penuh ketulusan. Pertanyaan itu menusuk langsung ke dalam hatiku. Aku terdiam sejenak, merenungkan jawabanku. Aku tahu aku harus jujur padanya, karena Rendra layak mendapatkan kejujuran itu. Rendra, aku sudah melepaskan Arman dari hidupku. Aku tidak lagi mencintainya, dan aku tidak akan kembali padanya. Tapi, aku juga tidak bisa memungkiri bahwa luka yang dia tinggalkan masih ada. Bukan karena aku masih berharap padanya, tapi karena pengalaman itu membentuk siapa aku sekarang. Dan mungkin, butuh waktu bagiku untuk benar-benar merasa utuh lagi. Rendra mengangguk pelan, seolah mengerti apa yang kurasakan. Aku tidak meminta kau melupakan masa lalumu, Nadia. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku siap berjalan bersamamu, apapun yang terjadi. Aku mencintaimu apa adanya, termasuk dengan semua luka yang pernah kau alami. Kata-katanya membuat hatiku terasa hangat. Aku tahu Rendra benar-benar serius tentang masa depan kami. Dia tidak hanya mencintaiku sebagai sosok yang sempurna, tapi juga menerima segala ketidaksempurnaan yang ada di diriku. Beberapa minggu kemudian, Rendra merencanakan liburan singkat ke sebuah villa di pinggir kota. Dia berkata ingin kita memiliki waktu berkualitas bersama tanpa gangguan. Aku senang dengan ide itu. Setelah semua yang terjadi, rasanya aku butuh istirahat dari segala kerumitan hidup. Kami tiba di villa tersebut saat senja. Pemandangannya sangat indah, dengan hamparan hijau perbukitan yang menyejukkan mata. Suara alam yang tenang dan damai terasa seperti pelukan hangat setelah hari-hari yang penuh dengan kesibukan. Villa ini dikelilingi pepohonan besar yang meneduhkan, dan di kejauhan, terlihat matahari terbenam perlahan di balik perbukitan. Malam itu, kami duduk di teras villa, berbicara tentang segala hal, tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Suasana begitu romantis, dan di tengah pembicaraan, Rendra tiba-tiba berlutut di depanku. Nadia, ucapnya dengan suara penuh keyakinan, aku sudah memikirkan ini dengan sangat matang. Aku ingin kau menjadi pendamping hidupku. Aku ingin kita membangun masa depan bersama, menjalani suka dan duka, dan saling mendukung satu sama lain. Nadia, maukah kau menikah denganku? Aku terkejut, meski di satu sisi aku tahu saat ini akan datang. Tapi melihat Rendra dengan wajah penuh harap, sambil menyodorkan sebuah cincin indah, membuatku terharu. Tanpa ragu, air mata bahagia mulai mengalir di pipiku. Ya, Rendra, aku mau menikah denganmu. Saat aku mengucapkan kata-kata itu, Rendra langsung memasangkan cincin di jariku, lalu menarikku ke dalam pelukan hangatnya. Kami berdua tersenyum bahagia, merasakan momen ini sebagai awal baru dalam hidup kami. Beberapa bulan kemudian, kami mulai mempersiapkan pernikahan. Semuanya berjalan dengan lancar, dan aku tidak pernah merasa sebahagia ini. Orang tua Rendra sangat mendukung, begitu pula teman-temanku. Aku akhirnya menemukan kebahagiaan yang selama ini kucari, bukan hanya kebahagiaan karena menemukan cinta baru, tapi kebahagiaan karena aku telah berdamai dengan masa laluku. Namun, di tengah kebahagiaan itu, sebuah pesan tak terduga datang. Pesan itu dari Sinta. Sinta adalah wanita yang dulu merebut Arman dariku, wanita yang menjadi sumber dari luka terdalam yang pernah kurasakan. Pesannya singkat, tapi penuh dengan emosi. Nadia, aku butuh bicara denganmu. Ini penting. Awalnya, aku ingin mengabaikannya. Sinta tidak layak mendapatkan perhatianku lagi. Tapi entah kenapa, ada dorongan dalam diriku untuk mendengarnya. Mungkin ini adalah kesempatan untuk benar-benar menutup babak lama dalam hidupku, untuk mengakhiri semuanya dengan tuntas.
Aku setuju untuk bertemu dengannya di sebuah kafe yang sepi. Ketika aku tiba, aku melihat Sinta duduk di sudut dengan wajah yang terlihat lelah dan penuh beban. Dia tidak lagi terlihat seperti wanita yang angkuh dan penuh percaya diri seperti dulu. Ada kesedihan yang dalam di matanya. "Aku minta maaf, Nadia," ucap Sinta begitu aku duduk di depannya. "Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf setelah semua yang terjadi. Tapi aku benar-benar menyesal. Arman, dia telah menghancurkan hidupku juga." Aku terkejut mendengar pengakuannya. "Apa maksudmu?" "Setelah dia meninggalkanmu dan bersamaku, semuanya berubah. Dia bukan pria yang aku kira. Dia kasar, tidak setia, dan hanya peduli pada dirinya sendiri. Aku bodoh karena tidak melihat itu lebih awal. Sekarang dia meninggalkanku, sama seperti dia meninggalkanmu dulu." Aku menatapnya dalam diam. Di satu sisi, aku merasa lega mendengar bahwa karma akhirnya datang pada mereka. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa merasakan kebahagiaan dari penderitaan orang lain. "Aku hanya ingin kau tahu," lanjut Sinta, "bahwa aku menyesal atas semuanya. Aku mengerti jika kau tidak bisa memaafkanku, tapi aku harap kau bisa menjalani hidupmu tanpa membenciku." Aku menghela napas panjang. "Sinta, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi itu bukan berarti kita bisa kembali seperti dulu. Aku sudah melanjutkan hidupku, dan aku harap kau juga bisa melanjutkan hidupmu." Sinta mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Nadia." Aku berdiri dan meninggalkan kafe itu dengan perasaan lega. Akhirnya, aku bisa menutup semua luka masa laluku dengan baik. Kini, aku siap untuk melangkah ke masa depan yang cerah bersama Rendra. Setelah pertemuan dengan Sinta, aku merasa lega, seolah beban yang selama ini menghantuiku telah hilang. Hidupku bersama Rendra semakin mendekati sempurna. Kami sibuk mempersiapkan pernikahan kami, memilih gaun, dekorasi, undangan, dan segala hal lainnya. Semuanya terasa seperti mimpi indah yang akhirnya terwujud. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada perasaan aneh yang mulai mengusik pikiranku. Sinta yang sebelumnya meminta maaf dan mengakui penyesalannya, tiba-tiba menghilang. Aku tidak pernah mendengar kabar darinya lagi setelah pertemuan itu. Entah kenapa, ini membuatku merasa was-was. Sesuatu tentang pertemuan terakhir kami terasa tidak beres. Suatu malam, saat aku dan Rendra sedang duduk di sofa menikmati malam, ponselku berdering. Itu adalah nomor yang tidak kukenal. Rendra melihat ke arahku, bertanya-tanya siapa yang menelepon malam-malam begini. "Angkat saja," kata Rendra sambil tersenyum, tetapi ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Aku mengangkat telepon itu. Suara di seberang terdengar gugup dan tak terduga. "Nadia, ini aku, Sinta." Dadaku langsung terasa sesak. Mengapa dia meneleponku lagi? Apa yang dia inginkan kali ini? "Ada apa, Sinta?" tanyaku dengan nada datar, berusaha menahan perasaanku. "Aku butuh bantuanmu. Aku tahu ini aneh, tapi aku tidak tahu lagi harus kemana. Arman, dia kembali." Kata-kata itu menghantamku seperti petir. Arman kembali? Setelah semua yang terjadi, dia kembali ke hidup Sinta? Mengapa Sinta merasa perlu memberitahuku? Arman kembali? Apa yang kau maksud? Aku berusaha menjaga nada bicaraku tetap tenang, meski pikiranku mulai berputar. Dia ingin memperbaiki hubungan kami. Dia bilang dia menyesali semua yang dia lakukan. Tapi aku tahu dia tidak berubah. Nadia, dia masih orang yang sama, egois dan manipulatif. Aku takut. Nadia,
Aku takut dia akan menghancurkan hidupku lagi, dan kali ini aku tidak punya siapa-siapa untuk melindungiku. Ada jeda panjang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bagian dari diriku ingin mengatakan padanya bahwa dia pantas mendapatkan semua itu. Bahwa dia sendiri yang memilih Arman dan meninggalkanku dengan luka yang dalam. Tapi di sisi lain, aku tahu bahwa dendam tidak akan membawa kebahagiaan. Aku sudah berada di tempat yang lebih baik sekarang, dan aku tidak ingin tenggelam kembali ke masa lalu. Apa yang kau harapkan dariku, Sinta? Tanyaku akhirnya. Aku butuh tempat berlindung. Aku butuh seseorang yang bisa membantuku keluar dari situasi ini. Aku tahu aku tidak pantas meminta bantuanmu, tapi kau satu-satunya yang bisa kupikirkan. Aku benar-benar takut. Nadia. Aku menatap Rendra, yang saat itu sedang menatapku dengan penuh perhatian. Aku tahu dia bisa mendengar sebagian dari percakapan itu, tapi dia tetap diam, memberiku ruang untuk membuat keputusan. Aku tidak bisa melibatkan diriku dalam hubungan kalian lagi, Sinta, kataku dengan tegas. Aku sudah melanjutkan hidupku. Kau juga harus menemukan caramu sendiri untuk lepas darinya. Sinta terdiam di seberang sana. Lalu aku mendengar suara napasnya yang berat. Aku mengerti. Nadia, maaf telah mengganggumu. Aku hanya tidak tahu harus berbuat apa. Sinta menutup telepon, dan aku tetap duduk di sana, termenung. Rendra meletakkan tangannya di bahuku, memberiku dukungan tanpa perlu mengatakan apa-apa. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang sibuk mempersiapkan pernikahanku, aku menerima sebuah undangan yang tidak terduga. Sebuah surat yang diselipkan di kotak surat apartemenku. Di sana tertulis sebuah alamat dan tanggal. Tanpa ada nama pengirim, hanya sebuah pesan singkat. Datang jika kau ingin tahu yang sebenarnya. Aku merasa aneh dan tidak nyaman. Rendra melihat undangan itu dengan alis mengernyit. Apa ini? Tanyanya. Entahlah, sepertinya ini jebakan atau semacam undangan aneh. Aku berusaha mengabaikan rasa penasaran yang muncul, tetapi pikiran tentang apa yang mungkin terjadi terus menghantui. Semakin aku memikirkan surat itu, semakin aku merasa ada sesuatu yang besar sedang menanti. Rendra menyarankan agar aku tidak pergi, tapi rasa penasaranku terlalu kuat. Pada hari yang ditentukan, aku memutuskan untuk datang ke alamat yang tertera. Itu adalah sebuah restoran kecil yang tampak sepi, jauh dari pusat kota. Ketika aku masuk, suasana terasa aneh. Hanya ada beberapa meja yang terisi, dan cahaya redup menambah suasana misterius. Di salah satu sudut restoran, aku melihat Sinta. Wajahnya tampak lelah dan tegang, tapi dia menyambutku dengan senyuman tipis. Aku senang kau datang, Nadia, katanya sambil mempersilahkanku duduk. Aku masih merasa waspada, tapi aku tetap duduk di depannya. Apa yang kau inginkan, Sinta? Mengapa aku harus datang ke sini? Sinta menatapku dengan mata penuh kecemasan. Arman, dia sudah tidak bisa lagi ditahan. Dia tahu tentang pernikahanmu dengan Rendra, dan dia tidak akan tinggal diam. Jantungku berdegup kencang. Apa maksudmu? Dia berencana untuk datang ke pernikahanmu. Dia ingin mengacaukannya. Nadia, aku tidak bisa menghentikannya. Aku pikir kau harus tahu. Aku terdiam. Aku merasa seperti ditarik kembali ke dalam pusaran masa lalu yang selama ini berusaha aku tinggalkan. Namun kali ini, aku tidak akan membiarkan Arman menghancurkan kebahagiaanku lagi. Aku tidak akan membiarkan Arman menghancurkan hidupku. Jawabku tegas. Aku sudah melalui terlalu banyak untuk sampai di sini, dan dia tidak akan bisa menghentikanku. Sinta mengangguk pelan,
dan ada rasa lega yang tampak di wajahnya. Aku berharap kau benar. Aku hanya ingin kau tahu apa yang akan terjadi. Aku berdiri, merasa bahwa aku sudah cukup mendengar. Terima kasih telah memberitahuku, Sinta. Tapi kali ini, aku akan menghadapinya dengan caraku sendiri. Saat aku berjalan keluar dari restoran, pikiranku penuh dengan pertanyaan. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh Arman? Dan bagaimana aku bisa melindungi diriku dan Rendra dari kehancuran yang dia bawa? Namun satu hal pasti, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan masa lalu merusak kebahagiaan masa depanku. Hari pernikahanku semakin dekat. Segala persiapan telah selesai, dan aku tak sabar untuk segera mengucapkan janji suci bersama Rendra. Namun, ancaman dari Arman yang disampaikan Sinta terus menghantui pikiranku. Aku berusaha tidak memikirkannya, tapi bayangan bahwa dia akan muncul di hari paling bahagia dalam hidupku membuatku gelisah. Beberapa hari sebelum pernikahan, aku memutuskan untuk bicara dengan Rendra tentang apa yang telah terjadi. Aku tahu ini akan membuatmu khawatir, tapi aku harus jujur, kataku pada Rendra suatu malam. Kami sedang duduk bersama di sofa. Tangan kami saling menggenggam. Sinta menghubungiku lagi. Arman berencana datang ke pernikahan kita dan menghancurkannya. Rendra terdiam sejenak, lalu menatapku dalam-dalam. Aku tahu Arman pernah menjadi bagian dari hidupmu, Nadia. Tapi kali ini, kita akan menghadapi ini bersama. Aku tidak akan membiarkan dia menyentuh kebahagiaan kita. Kelegaan mengalir dalam diriku. Rendra adalah pria yang selalu mendukungku, dan bersamanya, aku merasa lebih kuat. Akhirnya, hari yang kutunggu-tunggu tiba. Segala hal berjalan sempurna. Dekorasi yang mewah, tamu undangan yang tersenyum, dan gaun pengantin yang menawan. Aku merasakan harapan dan cinta yang memenuhi ruangan. Saat berjalan menuju altar, Rendra menungguku di depan, tampak begitu gagah dan penuh cinta. Aku merasa seperti wanita paling bahagia di dunia. Namun, di tengah-tengah janji suci kami, sebuah kegaduhan muncul di bagian belakang ruangan. Semua mata langsung tertuju pada sumber keributan itu. Hatiku berdegup kencang ketika aku melihat sosok Arman muncul, berjalan dengan langkah tegap menuju ke arah kami. Rendra berdiri di sampingku, wajahnya tegang namun tetap tenang. Kau tidak akan menghancurkan hari ini, Arman. Arman tertawa sinis. Nadia, kau benar-benar percaya bahwa kau bisa meninggalkan masa lalu begitu saja? Aku datang untuk menuntaskan semua ini. Kau seharusnya bersamaku, bukan dengan orang ini. Aku sudah meninggalkanmu sejak lama, Arman, jawabku dengan tegas. Kau adalah masa lalu, dan aku tidak akan membiarkanmu mengontrol hidupku lagi. Tanpa diduga, Sinta muncul di belakang Arman, berusaha menghentikannya. Arman, sudah cukup. Kau tidak bisa terus begini. Kau tidak akan menang kali ini. Namun Arman tampak semakin marah. Dia mendorong Sinta ke samping dan melangkah semakin dekat ke altar, seolah ingin menghancurkan semua yang telah kubangun bersama Rendra. Tiba-tiba, Rendra melangkah maju, berdiri di antara aku dan Arman. Jika kau ingin mengacau, kau harus berhadapan denganku dulu. Momen itu terasa sangat tegang. Semua tamu terdiam, menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku tahu, Arman tidak akan mundur begitu saja. Namun, aku juga tahu bahwa aku tidak lagi sendirian dalam menghadapi masalah ini. Sinta, ini bukan urusanmu, teriak Arman, tapi Sinta kembali berdiri, matanya penuh ketegasan. Ini sudah cukup, Arman. Aku sudah cukup menderita karena kebodohanmu,
Dan aku tidak akan membiarkan Nadia mengalami hal yang sama. Kau harus pergi. Akhirnya, dengan frustrasi yang jelas terlihat di wajahnya, Arman menatapku sekali lagi sebelum berbalik dan meninggalkan tempat itu dengan langkah berat. Begitu dia pergi, suasana kembali tenang. Aku menghela napas lega, merasa seperti beban yang selama ini menghantuiku telah benar-benar hilang. Sinta menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Aku minta maaf, Nadia. Aku tidak tahu bagaimana lagi harus memperbaiki kesalahan yang telah kubuat. Aku tersenyum padanya, meski luka masa lalu masih terasa. Aku sudah memaafkanmu, Sinta. Tapi kau harus belajar memaafkan dirimu sendiri. Sinta mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. Terima kasih, Nadia. Aku berharap kau bisa menemukan kebahagiaan yang selama ini kau cari. Setelah semua drama itu selesai, kami melanjutkan upacara pernikahan kami. Rendra dan aku berdiri di depan altar, mengucapkan janji suci kami dengan sepenuh hati. Aku tahu, setelah semua yang terjadi, aku telah memilih pria yang tepat untuk menjadi pendamping hidupku. Beberapa minggu setelah pernikahan, aku dan Rendra menjalani kehidupan baru kami dengan tenang dan bahagia. Sinta pergi meninggalkan kota, mencari awal yang baru untuk hidupnya. Sedangkan Arman tak pernah lagi muncul dalam hidup kami. Dia seolah menghilang tanpa jejak, mungkin sadar bahwa dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Aku memutuskan untuk tidak lagi terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Aku telah belajar dari segala hal yang telah terjadi, bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa diraih tanpa melepaskan dendam dan rasa sakit. Bersama Rendra, aku menemukan kedamaian dan cinta yang selama ini ku cari. Kami menghabiskan waktu kami dengan penuh kebahagiaan, menikmati setiap momen yang diberikan kehidupan. Pernikahan kami berjalan lancar, penuh dengan cinta dan komitmen. Aku tidak lagi takut pada masa lalu, karena aku tahu masa depan kami jauh lebih cerah. Sinta, meski meninggalkan kota, tetap menghubungiku sesekali. Dia tampaknya telah menemukan kebebasan dari masa lalunya. Dan meski hidupnya tak sempurna, setidaknya dia telah menemukan keberanian untuk melangkah maju. Pada akhirnya, aku merasa bersyukur. Aku bersyukur karena telah melalui semua cobaan yang mempertemukan aku dengan pria yang benar-benar mencintaiku apa adanya. Aku bersyukur karena telah memiliki keberanian untuk memaafkan dan melanjutkan hidup, tanpa rasa dendam atau sakit hati yang tertinggal. Setahun setelah pernikahan kami, aku duduk di teras rumah kami, memandang matahari yang mulai terbenam di balik cakrawala. Rendra duduk di sampingku, tangannya menggenggam tanganku dengan erat. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang masa depan, tentang mimpi-mimpi kami, dan tentang bagaimana kami ingin menjalani hidup kami bersama. Aku tersenyum, merasa damai. Aku bahagia. Ren, bahagia karena memilihmu, bahagia karena kita bisa melewati semua ini bersama. Rendra menatapku, matanya penuh cinta. Aku juga bahagia, Nadia. Dan aku janji, apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu. Dengan demikian, babak baru dalam hidup kami dimulai. Kami tahu, kehidupan tidak selalu sempurna. Tapi selama kami bersama, kami bisa melewati segalanya. Masa lalu telah kami tinggalkan, dan masa depan yang penuh harapan terbentang di depan kami. Tamat.